Duel sengit 3 lawan 3 itu akhirnya dimenangkan oleh pihak muslimin. Ketiga kafir yang maju akhirnya mati terbunuh. Kemenangan semakin mengobarkan semangat juang pasukan Islam. Pasukan menggemakan takbir. Suasana sudah sangat panas. Pasukan kafir akhirnya bergerak maju menyerang pasukan muslimin. Tidak gentar sedikit pun. Kaum muslimin juga bergerak maju seraya tetap bertakbir selantang-lantangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari media Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Kami hadir dengan segmen Ragam Ramadan. Segmen ini menghadirkan tentang peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Di bulan Ramadan banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Salah satunya adalah Perang Badar. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Sekaligus menjadi titik awal perlawanan umat Islam pada saat itu terhadap hegemoni kaum Quraisy yang berlangsung kurang lebih dari 1 dasawarsa. Juga menjadi akhir bagi para tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Islam ketika itu. Kaum muslimin yang berangkat dengan niat menghadang jalur perniagaan Quraisy pada akhirnya harus bertempur melawan pasukan Quraisy dengan kesiapan yang penuh. Jumlah umat muslimin pada saat itu sangat tidak sebanding dengan jumlah pasukan Quraisy. Tapi alhamdulillah pada akhirnya perang ini dapat dimenangkan oleh orang-orang Islam dengan jumlah yang tidak sebanding tersebut. Lalu bagaimana kronologi perang ini terjadi? لا والله ما أنا بالجبان ولا تعلمن غدا صنعي. Madinah sebagai satu-satunya daerah basis muslimin saat itu memiliki letak geografis yang strategis secara ekonomi, terutama terkait dengan perniagaan Quraisy di Makkah. Mengapa demikian? Karena ia berada di tengah jalur perdagangan Makkah menuju Syam. Artinya setiap tahun kafilah dagang Quraisy akan melewati Madinah. Dan sebagaimana yang kita tahu, ekonomi di Makkah sangat tergantung pada perniagaan ini. Keunggulan geografis ini dipahami betul oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan menghentikan laju kafilah dagang menuju Syam, atau saat kafilah dagang itu pulang kembali ke Mekah, Nabi akan dengan mudah melemahkan kekuatan Mekah secara ekonomi. Dan ini akan memudahkan laju perkembangan Islam. Karena selama kafir Quraisy memiliki kekuatan, ia akan sekuat tenaga berusaha melemahkan dan memusnahkan kaum Islam dan muslimin. Hingga tiba suatu hari ketika Abu Sufyan bersama para rombongannya akan melakukan perjalanan ke Syam dengan membawa kafilah dagang dalam jumlah yang sangat besar. Mendengar kabar tersebut, Nabi dan para sahabat berniat untuk menunggu mereka menuju Syam dan membawa pulang harta yang ada. Namun Abu Sufyan sudah terlanjur melewati area sekitar Madinah. Sebelum Nabi mencegatnya, akhirnya Nabi bersama para sahabat saat itu pulang sambil menunggu-nunggu kabar. Kapan kafilah itu akan pulang menuju Mekah melalui Madinah? Sekitar 1 bulan kemudian, terdengar kabar bahwa rombongan Abu Sufyan akan pulang kembali ke Mekah. Nabi langsung mengumpulkan para sahabat yang bersiap-siap menghadang rombongan itu. Perlu diingat, persiapan yang dilakukan para sahabat adalah persiapan untuk menghadang rombongan dagang Quraisy, bukan persiapan perang melawan kafir Mekah. Jadi Nabi tidak mengajak banyak sahabat. Nabi tidak membawa rombongan dengan kekuatan penuh. Beliau hanya mengajak sahabat-sahabat yang ada dan berkumpul saat itu berjumlah 313 orang. Beberapa sahabat tidak ikut karena mengira jumlah ini sudah sangat cukup bila hanya untuk menghadang kafilah. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, as-silah. Namun tanpa diduga, pergerakan Nabi itu terdengar oleh Abu Sufyan yang segera mengirim orang untuk mengabari Mekah bahwa ada bahaya yang akan mereka temui. Begitu berita rencana penghadangan dagang Nabi tersebut tersebar luas di Mekah, seluruh tokoh di sana mengadakan pertemuan dadakan untuk menentukan sikap demi melakukan perlawanan. Kekuatan penuh Mekah dikerahkan untuk melawan Nabi dan para sahabat. Setidaknya 900 atau sampai 1000 orang siap berkumpul untuk berperang melawan baginda Nabi Muhammad SAW. Kekuatan Mekah 3 kali lipat dari kekuatan yang disiapkan Nabi Muhammad SAW.
Nabi yang sudah keluar dari kota Madinah masih belum menyadari ada kekuatan besar yang melawannya di belakang. Beliau dan para sahabat masih mengira satu-satunya yang harus dihadapi adalah rombongan kafilah dagang Abu Sufyan yang datang dari Syam. Jadi kita ingatkan terlebih dahulu, saat ini ada 3 rombongan yang memiliki peran penting dalam konteks ini. Pertama adalah rombongan Abu Sufyan yang akan pulang menuju Mekah dengan membawa hasil perniagaan yang besar. Kedua adalah pasukan kafir Quraisy yang siap dengan kekuatan prima untuk melawan pasukan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah pasukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berencana menghadang kafilah Abu Sufyan, namun tidak menyadari pasukan besar yang siap datang dari Mekah. Tanpa diduga, Abu Sufyan bisa melewati Mekah karena melalui jalur pantai yang tidak dijaga oleh pasukan baginda Nabi. Sadar kafilahnya sudah aman, Abu Sufyan mengabari pasukan Quraisy untuk kembali saja ke Mekah. Namun arogansi Abu Jahal tentu tidak akan mudah menerima usulan tersebut. Pantangan baginya untuk kembali pulang tanpa meninggalkan apa-apa. Ia memutuskan untuk 3 hari melangsungkan pesta di Badar, lalu pulang ke Mekah. Ini dimaksudkan sebagai komunikasi politik guna meningkatkan kewibawaan Quraisy di Jazirah Arab. فإن نجت هذه المرة فهل تأمنون عليها المرة الأخرى أم تمسكون عن تجارة الشام بعد اليوم؟ لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا. Usulan Abu Jahal ini sempat ditolak oleh beberapa orang. Bahkan Bani Zuhri dan Bani Adawi telah memutuskan untuk bertolak ke Mekah. Namun Abu Jahal bersikukuh untuk tetap menjalankannya. Pasukan Abu Jahal bergerak menuju lembah Badr. Mereka menempati lembah Badr di bagian yang jauh dari Madinah dengan tekstur tanah yang datar dan tidak lunak. Sementara itu di pasukan muslimin, Nabi mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk memata-matai dan mencari kabar kafilah Abu Sufyan. Perlu diingat, Nabi hingga saat ini belum menyadari bahwa kafilah Abu Sufyan telah lolos pergi dan tentara Abu Jahal terus bergerak mendekat hingga sampai ke lembah Badr di sekitar mereka. Kedua mata-mata yang diutus Nabi ternyata menemukan 2 budak asal Mekah yang sedang menimba air. Kemudian kedua budak tersebut diringkus ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kedua budak inilah Nabi tahu bahwa ternyata yang akan dihadapi bukan lagi rombongan kafilah Abu Sufyan, melainkan pasukan dari Mekah. Menyadari ini bukan keadaan yang mudah, Nabi mengundang tokoh-tokoh muslimin untuk bermusyawarah mengenai apa yang akan mereka lakukan. Muslimin muhajirin secara tegas menyatakan siap melaksanakan apapun yang Nabi titahkan, bahkan jika mereka harus mati berperang. Nabi menunggu jawaban dari Ansor. Dan tentu saja Ansor juga menyatakan siap melawan apapun yang harus dihadapi. Nabi pun merasa bahagia dan bangga dengan sikap mereka. Keberanian sejati adalah keberanian yang masih membara saat lemah. Dan keberanian itulah yang tercermin dari kaum muslimin saat itu. Berangkat dalam jumlah yang seadanya dan tidak dengan persiapan perang, para sahabat tidak sedikit pun gentar melawan kafir Quraisy yang berangkat membawa kekuatan berkali-kali lipat dengan kesiapan yang prima. Sungguh sejarah yang luar biasa. Pasukan muslimin akhirnya bergerak mendekati lembah Badr di sisi yang dekat dengan Madinah. Kondisi tanah yang didiami kaum muslimin kurang menguntungkan bagi mereka. Tanah yang ditempati muslimin jauh dari air. Kondisi semakin diperparah tatkala pagi hari banyak sahabat yang bangun tidur dalam keadaan haus. Bahkan beberapa junub membutuhkan air untuk mandi. Bisa dibayangkan betapa beratnya keadaan saat itu. Perang belum dimulai, keadaan sudah tidak bersahabat dengan kita. Namun keteguhan hati muslimin tetap tidak tergoyahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongannya seketika itu juga. Allah menurunkan hujan sehingga air mengaliri lembah. Para sahabat lantas membuat kolam-kolam kecil sebagai persediaan air selama perang nanti. Dari air inilah sahabat kemudian bisa minum dan mandi. Tanah yang awalnya sulit untuk dipijak menjadi keras dan memudahkan muslimin untuk berjalan. Kondisi sebaliknya dirasakan oleh orang-orang kafir. Markas yang semula menguntungkan mereka berubah 180 derajat ketika hujan turun. Tanah menjadi becek dan mereka kesulitan untuk berjalan. Begitulah kira-kira kronologi awal perang Badar hingga 2 pasukan bertemu di medan perang. Kedua pasukan bertemu di medan perang Badar. 300 melawan 900-an. 1-3. Perang dimulai dengan duel dari 2 kubu. 3 orang dengan membawa pedangnya keluar dari barisan kaum Quraisy. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan putranya Walid bin Utbah. 3 tentara Ansor maju untuk melawan 3 kafir Quraisy tersebut. Namun ketiga kafir Quraisy itu menolak untuk bertarung bersama mereka.
karena mereka menilai yang layak melawan mereka adalah sesama bangsa Quraisy dari kalangan orang-orang Islam. Akhirnya 3 orang muslim muhajirin keluar dari barisan. Mereka adalah Sayyidina Ali, Hamzah, dan Ubaidah bin Haris. Duel sengit 3 lawan 3 itu akhirnya dimenangkan oleh pihak muslimin. Ketiga kafir yang maju akhirnya mati terbunuh. Kemenangan semakin mengobarkan semangat juang pasukan Islam. Pasukan menggemakan takbir. Suasana sudah sangat panas. Pasukan kafir akhirnya bergerak maju menyerang pasukan muslimin. Tidak gentar sedikit pun. Kaum muslimin juga bergerak maju seraya tetap bertakbir selantang-lantang. Perang berlangsung dengan penuh keajaiban dan mukjizat. Dengan kekuatan yang seadanya itu, pasukan Islam bisa dengan mudah menumpas musuh-musuh. Benar saja, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ribuan malaikat turun dari langit untuk membantu. Dalam waktu yang terbilang sebentar, perang yang secara hitungan angka itu tidak seimbang, mampu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kafir-kafir Quraisy lari tunggang langgang membawa rasa takut. Keangkuhan mereka kepada Tuhan berbalik menjadi kehinaan. 70 orang kafir mati di medan perang saat ini. Dan 70 lainnya ditangkap sebagai tawanan perang. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang menemui ajalnya di perang kali ini. Orang-orang seperti Abu Jahal, Umayyah, Utbah yang terkenal sangat kejam dan keji pada muslimin ketika di Mekah, mati tak berdaya. أخبرني إيمن الدائرة اليوم لله ورسوله وللمسلمين. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. Setibanya di Madinah, Nabi kembali bermusyawarah bersama para sahabat tentang kebijakan yang akan diterapkan kepada 70 tawanan Quraisy. Beberapa mengusulkan eksekusi, guna melumpuhkan inti kekuatan kafir di Mekah. Beberapa yang lain mengusulkan untuk meminta tebusan kepada keluarganya di Mekah. Nabi lebih setuju terhadap usulan tebusan. Nabi memutuskan untuk meminta tebusan kepada kafir Quraisy jika ingin keluarganya kembali. Bagi yang tidak mampu membayar tebusan, namun memiliki kemampuan membaca dan menulis, wajib mengajarkan setidaknya 10 anak muslimin membaca dan menulis. Kemenangan ini mengangkat nama dan martabat kaum muslimin di mata orang-orang Arab. Kaum yang dulunya dipandang lemah, kini telah gagah sebagai pasukan yang sangat disegani. Demikian perang Badar berlangsung dengan sangat dahsyat, sehingga menjadi perang yang diabadikan dalam buku sejarah umat Islam hingga saat ini. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar tersebut? Yang pertama adalah kepatuhan. Dalam perang Badar diceritakan bagaimana para sahabat sangat mematuhi titah Rasulullah SAW. Kemenangan muslimin tak bisa dilepaskan dari kepatuhan para sahabat secara total kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Meski berangkat dengan pasukan yang seadanya, pasukan muslimin tetap saja menjalankan perintah baginda Nabi. Padahal menurut hitung-hitungan perang, menjalankan perang dengan jumlah seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Namun keyakinan para sahabat pada nubuah baginda Nabi menepis segala asumsi-asumsi yang melemahkan keyakinan mereka. Yang kedua adalah musyawarah. Meskipun menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan musyawarah bersama kaumnya. Dengan kecerdasan nubuah serta mukjizat yang beliau miliki, bukan tidak mungkin Nabi bisa menumpas kaum kafir tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Namun Nabi tetap bertahan pada perannya sebagai panutan umat. Nabi menjadi panutan terhadap para pemimpin agar tidak serta-merta mengambil keputusan dengan pemikiran sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan dan usulan orang lain. Hal ini berlaku pada konteks-konteks yang tidak ada keputusan final dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah pendidikan. Tebusan yang diminta Nabi juga menarik. Nabi meminta tebusan kepada tawanan berupa pendidikan terhadap anak-anak kecil, generasi penerus Islam. Dalam kondisi perang yang mencekam, Nabi tidak terbawa suasana panas dan melupakan pendidikan. Nabi sadar hidup beragama tidak melulu soal perang dan perang. Dalam jangka panjang, kehidupan beragam harus ditopang dengan semangat pendidikan yang kuat.